back to MCFY Horror. Kali ini gue bakal ngebawain konten-konten horor dari MCFY. Biasanya kalian nemuin MCFY itu reaction, tapi kali ini versi horor. Jadi kalau misalnya ada suara-suara aneh itu suara-suara Bang Adi dan Putri ya. Ya maklum kan ini di studio, jadi udah jelas ada mereka berdua ya. So ini adalah 5 tempat yang paling horor di Korea Selatan. So langsung aja. Yang pertama adalah tempat ini terkenal di kalangan pemburu hantu di Korea Selatan. Ini udah jelas banget. Gue udah beberapa kali ngeliat video-video orang-orang Korea Selatan yang datengin rumah sakit jiwa Gongcheong ini. So rumah sakit ini yang sudah lama ditinggalkan ini disebut-sebut sebagai tempat paling berhantu di Korea Selatan. Pengunjung yang berusaha mengetes keberanian mereka mendengar berbagai suara, mulai dari nyanyian hingga teriakan dari koridor yang ditinggalkan. Entah suara itu berasal dari hantu dokter sadis ataupun pasien yang disiksa. So, menurut beberapa berita cerita, versi-versinya itu banyak banget ya. Pas gue nyari cerita-cerita tentang rumah sakit Gongcheong ini, katanya enggak tahu kenapa tiba-tiba di tahun 19 like this, gue lupa tahunnya, tapi ceritanya itu nggak tahu kenapa dengan alasan tiba-tiba rumah sakit ini diberhentikan beroperasi gitu, kayak udah nggak beroperasi lagi tuh rumah sakitnya secara mendadak gitu. Nggak tahu kenapa alasannya, dan katanya rumah sakit ini itu adalah tempat praktek dokter gila, kayak ibaratnya tuh kayak apa sih, penelitian gitu deh yang nggak jelas gitu. So itu sangat menakutkan bagi gue ya, kayak ngebayangin oh my god, dokter gila mengoperasi pasien-pasiennya yang emang kurang gitu ya, sedang sakit jiwa gitu. Dan katanya juga ada mantan tentara gitu, jadi kayak dia tuh depresi dan masuk rumah sakit ini, dan beberapa kemudian dia bunuh diri atau ditemukan meninggal gitu. So I don't know dia meninggal karena apa. Langsung lanjut aja ke tempat yang kedua. Di tempat kedua ini ada Pulau Jeju. Kalian pasti tahu Pulau Jeju adalah tempat yang paling romantis di Korea Selatan. That's right, Korea Selatan ya. Jadi kayak orang di mana-mana tuh kayak di drama-drama itu kebanyakan kayak di Pulau Jeju tuh paling gimana gitu ya. Kayak buat bulan madu honeymoon itu juga bagus, dan gue pernah lihat foto-fotonya itu kayak tempatnya bagus-bagus banget. Tapi di sisi bagusnya, di sisi keindahan dari Pulau Jeju, ada cerita kelam dari tempat wisata Korea Selatan ini. So, dari beberapa versi yang gue baca gitu, hampir semua cerita itu menceritakan kalau misalnya tempat Pulau Jeju ini pada tahun 19 berapa, gue kalau misalnya sama tahun gue lupa ya, 1990-an, enggak 190-an, 1940-an itu terjadi kayak pembunuhan. Hampir 10% populasi di pulau itu dibunuh dengan brutal saat pemerintah berkampanye soal penekanan komunis kayak Korea Utara komunis gitu. Jadi kayak tahun 1940-an itu kan mungkin sedang ada terjadinya perang saudara gitu kan, like this. Terus hal itu membuat banyak cerita hantu yang muncul di Pulau Jeju, dan katanya air yang ada di sana tuh kayak ada arwah-arwahnya gitu. Jadi kan di Pulau Jeju itu kan ada laut, ada danau, ada sungai, dan katanya tuh air di Jeju itu semuanya itu kayak ada arwahnya gitu. Dan katanya kalau misalnya ada korban tenggelam di Pulau Jeju itu, entah di laut entah di danaunya, itu sengaja ditenggelamin oleh hantu air ini. So gue nempelin fotonya di mana aja ya, like this, dan itu
Ya katanya sih kayak isu-isunya itu hantu itu yang menarik si korban tenggelam ini. So menurut kalian gimana? Tempat indah tapi berhantu gitu ya. Lanjut. Ketiga, ada Sungai Han. So, pasti kalian pasti udah pada tahu ya, Korea Selatan itu terkenal dengan sungainya yang panjang, yaitu Sungai Han gitu ya. Dan Sungai Han itu dihiasi oleh lampu-lampu jalan, lampu-lampu taman kayak gitu. Jadi kayak terang gitu, bagus gitu buat jalan-jalan gitu ya. Banyak bahkan yang kayak bersantai di tepian Sungai Han, kayak rekreasi bersama keluarga. Tapi di sisi lain, Sungai Han juga tepatnya di jembatannya itu banyak banget yang bunuh diri, dan juga ada beberapa pembunuhan yang sengaja mayatnya itu dibuang ke Sungai Han. So jadi kayak arwah-arwah yang bunuh diri dan juga tubuhnya, mayatnya itu dibuang ke sungai, itu mengentayangi para wisatawan ataupun orang-orang yang berduduk santai di tepian Sungai Han. Dan katanya menurut yang gue baca itu, orang itu nggak boleh mendekati Sungai Han gitu, kayak ibaratnya kayak mendekat ke sungainya itu nggak boleh. So, bagaimana menurut kalian? Tempat indah dan banyak banget tempat indah, tapi kenapa berhantu gitu ya? Nggak tahu. Tapi Sungai Han itu terkenal dengan ya itu tempat bunuh diri gitu, kayak banyak orang yang terjun dari jembatan di atas Sungai Han itu dan terjun ke bawah dan akhirnya ya destroyed, mati gitu. Dan banyak banget tulisannya, sayangi hidupmu, sayangi hidupmu, sayangi hidupmu gitu, kayak di jembatannya gitu. So lanjut, nomor 4 ada Independence Cat Sword. Jadi ini adalah portal, menurut masyarakat Korea Selatan itu, ini adalah portal menuju dunia lain. Katanya si goblin atau hantu menyebut tempat ini sebagai rumah. Momen yang menunjukkan kemerdekaan Korea ini memiliki cerita seram. Banyak pertumpahan darah saat perang Sino-Jepang. Itu membuat momen kemerdekaan Korea disebut-sebut sebagai tempat paling berhantu. Monumen tempat paling berhantu. So, kayaknya kalau misalnya suatu saat nanti gue ada dana ataupun uang gitu, ataupun endorsement gitu, kayak jalan-jalan ke Korea, tempat ini gue bakal datengin. Bagus sih tempatnya. Dan juga Gongjinam, rumah sakit jiwa itu, gue kayaknya penasaran banget pengen ke sana. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini gue awalnya kaget sih kalau ada cerita tempat terseram di Korea Selatan juga. Dan tempat ini tuh kayak menurut gue, really tempat ini masuk gitu, kayak nggak kelihatan seramnya sama sekali gitu. Yaitu Universitas Seoul University ya. Itu kayak gue kepengen banget tuh biar dapat beasiswa ke Korea, dan itu gue masuk US University, Seoul University, Seoul University ya, SU ya lah, like that. Gue pengen banget tuh kayak dapat beasiswa ke sini, dan ternyata ini juga masuk ke daftar list tempat paling seram, tempat berhantu gitu di Korea Selatan. Dan katanya Universitas Seoul adalah tempat yang sangat populer. Di daerah ini terdapat 11.000 mahasiswa yang menimba ilmu. Tapi apakah kamu yakin semua siswa itu hidup? So ini dari sini gue bertanda-tanya, maksudnya apa gitu. Setelah gue pikir-pikir, ternyata beberapa cerita dari siswa-siswa yang menimba ilmu di Universitas Seoul ini, kadang-kadang di koridor itu kayak banyak mahasiswa yang berlalu lalang saat malam hari gitu. Jadi kayak ada satu siswa yang pernah ketemu siswa lain di koridor, ketemu di koridor, dan dia kayak menyapa kayak kakak kelasnya gitu, annyeonghaseyo. Dan saat
dia berbalik, seniornya itu berbalik, ternyata itu bukanlah manusia, itu adalah hantu. Dan juga ada beberapa cerita yang katanya nggak tahu di tempat kayak latihan musik ataupun di perpustakaan gitu ya, saya juga lupa, saya formal banget gue juga lupa, katanya tuh ada anak kecil yang kayak mencari-cari ibunya gitu, kayak kadang-kadang tuh suka bertanya gitu ke beberapa siswa yang lagi belajar aja di situ, kadang-kadang suka nanya ibu saya di mana, dan itu membuat para siswa dan itu kaget. Dan katanya juga ada cewek yang dengan kondisi baju basah dan rambut basah itu berjalan-jalan gitu, kadang kan dia suka menempel di atas langit-langit gitu. So itu menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi itu cukup jump scare ya kalau gue tiba-tiba pas ngelihat ke atas terus tiba-tiba ada wanita dengan rambut basah, karena seumur hidup gue belum pernah lihat makhluk dengan bentuk wanita berambut basah, gue juga belum pernah lihat, kayak belum pernah lihat aja. Yang pernah gue lihat paling genderuwo, tubuh besar, tinggi, hitam, terus kuntilanak juga udah pernah lihat, poci gue belum, terus wanita Cina dengan keadaan hamil gue udah pernah lihat ya, beberapa gitu ya, like this. So bagaimana menurut kalian, adakah tempat-tempat lain yang lebih horor dari ini? Silahkan komen di bawah. Ini adalah episode pertamanya ya, pertama MCFY horor. Mungkin selanjutnya gue juga bakal ngebawain cerita-cerita lain yang lebih horor. So itu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ceritain juga pengalaman-pengalaman kalian, siapa tahu nanti bisa gue bawa di konten yang MCFY horror ini. So see you next time, bye bye, annyeong.